wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Trihata semua. Perkenalkan, nama saya Habibah, bidan RSUD Kelab Provinsi Jawa Tengah. Ketemu lagi di acara Obsesi, obrolan sehat bareng praktisi. Nah, di sini tentunya saya nggak sendirian. Saya bersama dokter spesialis kandungan, Dokter Aji Patriaji. Gimana kabarnya, dokter? Baik. Saya baik sekali. Gimana Mbak Habibah kabar? Alhamdulillah baik juga, dokter. Dokter Aji ini dokter baru kita di RSUD Kelab Provinsi Jawa Tengah. Nah, kedatangannya dokter Aji ini semoga bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan baik ya, dokter. Nah, pagi ini tema yang kita angkat ini sangat spesial loh, dok. Kenapa gitu, dok? Ya, soalnya kan ini sekarang masih di awal bulan Februari. Kita tahu tanggal 4 itu adalah merupakan hari kanker sedunia. Betul. Jadi kita mau angkat kasus yang paling sering ditemui di Indonesia, yaitu kanker serviks. Ya, sebelumnya mungkin udah banyak yang bahas tentang kanker serviks sebelumnya, tapi kita juga akan coba bahas kanker serviks lebih detail gitu ya, dok ya. Lebih detail, tapi masih buat konsumsi teman-teman atau sahabat-sahabat yang kurang mengerti atau kurang mendalami tentang kesehatan. Jadi istilahnya kita bahas secara awam gitu ya. Sebelum kita lebih lanjut ke materi, boleh nggak, dok, diterangkan terlebih dahulu biar para sahabat Trihata, para audiens ini tahu kanker sendiri itu apa sih, dok? Kanker itu sebenarnya adalah sebuah pertumbuhan abnormal dari sel. Jadi sel-sel kita ini kan bertumbuh, beregenerasi setiap hari. Tapi kalau misalnya sel-sel itu bertumbuh secara cepat, secara abnormal, nah itu kita biasa sebut dengan kanker dan menimbulkan suatu penyakit gitu ya. Jadi kanker serviks itu sebenarnya adalah sel-sel serviks yang meregenerasi seperti biasanya, cuman karena terinduksi atau dipengaruhi karena infeksi HPV, dia menjadi pertumbuhannya abnormal, jadi kanker. Sama kanker payudara juga seperti itu. Sebenarnya dia adalah sel payudara yang normal, cuman karena adanya infeksi ataupun sel-sel kanker yang tumbuh, dia akan bertumbuh abnormal, jadinya kanker payudara. Untuk saat ini, katanya kan ini ya, kanker serviks itu pembunuh pertama bagi wanita di Indonesia. Nah, bahayanya lebih bahaya mana sama kanker payudara itu ya, dok? Enggak, sebenarnya kanker serviks itu adalah kanker ginekologi yang merupakan kanker dengan urutan yang paling tertinggi untuk kanker ginekologi. Tapi untuk kanker kewanitaan sendiri yang menyerang pada wanita, nomor 1 itu tetap kanker payudara. Gitu. Cuman jumlahnya memang 11-12 gitu ya. Jadi jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi tetap kanker payudara merupakan nomor 1, masih sebagai nomor 1 kanker yang paling sering diderita oleh wanita. Ya, nomor 2 serviks. Selanjutnya kanker ovarium, kanker kolorektal, kemudian selanjutnya kanker lainnya. Nah, jadi penting banget nih teman-teman untuk menyaksikan seminar pagi ini. Itu sasarannya bukan wanita aja, jadi laki-laki pun juga harus ikut ya, dok ya, menyaksikan ini. Karena apa? Karena laki-laki juga berdampingan dengan seorang wanita, ibu juga seorang wanita, kalau kakak juga wanita, adik wanita. Nah, jadi nanti bisa diketok tular gitu ya, bisa diinformasikan ke keluarganya yang statusnya wanita gitu. Saking pentingnya pembahasan ini kita bahas pagi kali ini. Benar. Memang kanker serviks itu penting banget. Cuman kenapa kanker serviks masih menduduki peringkat kedua dalam penyakit kanker yang membahayakan untuk wanita? Karena rendahnya screening pada kanker serviks. Nah, nanti kita akan bahas itu, mulai dari apa tuh kanker serviks, bagaimana screeningnya, bagaimana pencegahan prevensinya, bagaimana kalau kita udah terkena. Nah, nanti kita akan bahas beberapa menit ke depan ya. Kira-kira berapa lama ya? Ya sampai 1 jam mungkin ya nanti. Jangan lah ya, dok ya. Kalau ada yang mau tanya, nah boleh nanti tanya sambil disampaikan pertanyaannya, nanti mungkin kita akan coba bantu jawab di chat gitu ya. Ya, oke lah, dok. Kita langsung aja ke materi inti aja. Gimana kita bahas santai aja ya? Iya, santai aja, dok. Ini. Jadi kanker serviks merupakan salah satu kanker pada wanita, khususnya bagian kewanitaan atau yang kita biasa tahu tentang kanker ginekologi. Jadi kanker serviks itu menyerang mulut rahim. Jadi di rahim itu ada mulutnya istilahnya.
yaitu penghubung antara vagina dengan bagian rahim. Nah, itu ada mulut rahim. Nah, kanker tersebut menyerang di situ. Jadi sebenarnya kanker serviks itu adalah pertumbuhan sel-sel yang abnormal pada serviks yang disebabkan karena infeksi human papillomavirus. Gitu. Kenapa sih dia bisa berkembang secara abnormal? Sebenarnya human papillomavirus itu ada di mana aja dan bisa terinfeksi, siapapun bisa terinfeksi gitu. Jadi mungkin yang stigma di masyarakat terkena kalau misalnya berganti-ganti pasangan akan terkena kanker serviks, terus multi sex partner gitu akan terkena kanker serviks. Sebenarnya itu kurang tepat gitu. Jadi semua wanita yang pernah berhubungan seksual, nah itu beresiko terkena kanker serviks. Bukan yang menikah aja ya, pokoknya yang berhubungan seksual itu. Ya, berhubungan seksual kan belum tentu ya sekarang menikah, tidak menikah tapi tidak berhubungan seksual gitu. Jadi kan bisa aja dia belum menikah tapi dia seksual aktif. Iya. Gitu. Jadi bisa tuh kena semuanya. Gitu. Sebenarnya kanker serviks itu merupakan kanker yang bisa dicegah. Bisa dicegah Gitu, ya. bisa dicegah. Jadi nggak tahu-tahu dia terkena kanker serviks gitu. Karena kanker serviks itu merupakan kanker yang jelas prosesnya dia bertahap dan dalam jangka waktu yang lama. Bukan tiba-tiba kena. Wah, lama sekali. Jadi dari mulai terinfeksi sampai dia positif kanker serviks itu ada tenggang waktu antara 3 sampai 17 tahun dia akan terkena kanker serviks. Iya, di buku yang lain malah, di literasi yang lain malah ada yang sampai 20 tahun. Jadi pertama kali itu begitu HPV menginfeksi, dia akan menimbulkan lesi abnormal di dalam serviks itu. Harusnya pada saat itu kita bisa screening gitu, yang mungkin dikenal dengan screening dini kanker serviks itu udah banyak gitu. Tapi permasalahannya, nah itu timbul lagi itu permasalahannya. Kan karena jangkanya untuk mengetahui kanker serviks itu lama dong ya. Nah, apakah ada gejala-gejala yang menunjukkan ke sana? Kalau misalnya kan nggak tahu ya dok, mungkin ada gejala apa terus periksa gitu dok. Mungkin itu yang menjadi masalah sekarang. Karena kebanyakan kanker serviks pada awal waktu lesi prakanker itu tidak bergejala. Bisa juga ada gejala, tapi satu, mungkin pasiennya malu, mungkin pasiennya takut berobat, mungkin juga disembunyikan atau nggak dirasain gitu istilahnya kalau orang nggak dirasain. Jadi udah dibiarin aja, nanti tahu-tahu udah parah gitu. Nah iya, datanya di Indonesia itu 70% penderita kanker serviks itu datang pada stadium lanjut. Padahal kita udah tahu ya, padahal prosesnya tuh lama, 20 tahun dia akan berkembang jadi suatu kanker serviks itu sendiri. Jadi selama tengah waktu itu kenapa kita nggak bisa lakukan screening? Nah, karena banyak faktor. Gitu. Rendahnya screening juga di FKTP, di fasilitas kesehatan tingkat pertama, terus kesadaran kita sendiri untuk screening kanker serviks, nah itu juga yang akan jadi masalah. Kapan waktunya yang tepat untuk bagi kita semua lah ya dok, untuk melakukan screening kanker serviks tersebut? Nah, kalau waktu yang tepat untuk kita melakukan screening adalah saat kita sudah berhubungan seksual aktif. Oh gitu. Ya, kita harus screening. Yang belum berhubungan seksual nggak bisa ya? Kan belum berhubungan seksual. Kita bicara berbicara tentang mulut rahim. Mulut rahim kan kalau dia akan terbuka, istilahnya kita tahu vagina itu akan terbuka setelah dilakukannya hubungan seksual ya. Jadi kalau belum berhubungan seksual, dia akan minim resiko terhadap kanker serviks karena biasanya itu harus terjadi proses infeksi dulu yang disebabkan oleh human papillomavirus itu. Jadi yang seksually aktif itu, nah yang itu harus mulai screening. Apakah ada umur, misalnya udah berhubungan seksual di berapa tahun gitu baru melakukan screening? Apa terserah, maksudnya udah menikah, udah berhubungan seksual, ya udahlah kita coba screening gitu. Ya sebenarnya untuk orang yang beresiko tinggi itu disarankan setiap tahun 1-2 tahun harus melakukan screening gitu. Yang seksual aktif ya. Seksual aktif high resiko, artinya apa high risk? High risk itu seperti yang harus sadar dirinya sendiri bahwa dia memang berganti-ganti pasangan, kemudian menderita atau keputihan yang berulang, itu high risk. Tapi kalau wanita biasa, artinya wanita yang menikah dan tidak
resiko tinggi terhadap infeksi HPV itu sarannya 3 tahun sekali screening. Gitu. Jadi 3 tahun mulai dari hubungan pertama. 3 tahun mulai hubungan pertama. Iya, dia harus mulai screening itu 3 tahun sekali, 3 tahun sekali. Nah, setelah screening pertama nih dok, butuh screening lagi nggak nanti misalnya 3 tahun lagi atau berapa Butuh. tahun lagi? Dok? Selama dia masih seksual aktif, dia harus screening. Oh, Batasnya sampai kapan? Batasnya sampai usia 65 tahun. Nah, di panduan itu, di panduan screening CA cervix, kalau misalnya pada saat usia 65 tahun dan hasil screening 2 kali sebelumnya normal, nah, dia tidak perlu screening lagi. oh gitu. Jadi nggak cukup 1 kali, tapi harus diulang. Harus gitu ya, Dok? berkali-kali selama berhubungan aktif. Selama berhubungan aktif, benar. gitu ya dok. Nah, kalau di RSUD Rehata ini dok, kalau misalnya nanti nih sahabat Rehata ada yang tanya nih, saya bisa melakukan screening di rumah sakit lab RSUD nggak? Gitu. Nah, kita di rumah sakit RSUD bisa melakukan screening dengan metode pap smear di sini. Nah, nanti setelah dilakukan pap smear, hasilnya akan dibaca dan kurang lebih akan jadi sekitar 2 minggu setelah hasil tersebut dikirim ke lab. Tapi sebenarnya ada metode screening yang lebih sederhana. Gimana itu? Metode screening yang lebih sederhana tuh harusnya digalakkan. Jadi pemerintah ini sebenarnya ada program ya untuk memulai screening tersebut pada level tingkat kesehatan tingkat pertama ya. Jadi di puskesmas. Oh, di puskesmas. Jadi di puskesmas itu ada program namanya screening IVA, inspeksi visual dengan penggunaan asam asetat. Itu sebenarnya gampang sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bermukim di sekitar sini gitu, nanti mungkin bisa ditanyakan ke puskesmas, kapan kita ada screening tentang kanker cervix lagi, kapan kita akan screening IVA. Nah, buat teman-teman yang mungkin nonton juga, yang bekerja di puskesmas, itu juga harus kita mencoba gitu men-screening lebih dini tentang kanker cervix. Dan screening kanker cervix dengan penggunaan IVA itu kan gampang istilahnya. Gampang, cuman ada kesulitannya. Kesulitannya apakah bisa mengenali si lesi abnormal itu sendiri. Nah, padahal bahannya kan murah, hanya cukup dengan lampu halogen 50 watt atau lampu neon 100 watt. Kemudian cervixnya itu atau mulut rahimnya ditempel dengan larutan asam asetat, larutan cuka. Nah, itu buatnya dari mana? Dari cuka dapur kan? Oh, cuka dapur kan? Iya. Nah, cuka dapur diksi itu loh, Iya. cuka dapur. Enggak. Spoiler, nanti nggak boleh ini, nggak boleh nyebut merek ya. Oh iya dok. Gimana nih dok misalnya udah melakukan screening, itu pap smear atau dari metode yang paling mudah tadi, ternyata dia tuh bergejala dok. Bergejala. Hasilnya nggak, maksudnya hasilnya nggak abnormal. Hasilnya nggak abnormal. Iya. Oh iya. Langkah selanjutnya gimana dok ini? Nah, screening ulang. Oh, screening ulang. Iya kan, kalau normal, Iya. normal screening ulang. Kalau abnormal, nah abnormal kita lihat seberapa jauh abnormalitasnya. Jadi kita lihat apakah hasil IVA-nya memuaskan. Oh gitu. Hasil IVA memuaskan seperti apa? Nah, itu ada kriteria sendiri. Hasil IVA memuaskan itu seperti apa? Harus terlihat seluruh bagian cervix, apakah ada lesi putih gitu. Nanti kalau abnormal, nah harus follow up. Follow up-nya harus apa? Nah, itu tergantung seberapa besar lesinya. Oh gitu ya. Gitu. Kalau di puskesmas, saya masih kurang tahu tentang puskesmas daerah sini udah ada yang melakukan screening atau belum, atau destruksi lesi pada kanker cervix dengan menggunakan krioterapi, saya belum, kurang tahu. Tapi di tempat dulu saya sekolah itu di puskesmas sudah mulai melakukan IVA dan destruksi lesi prakanker dengan menggunakan krioterapi waktu itu. Gitu. Nah, untuk misalnya nih dok ya, tadi kan dia udah bergejala, terus screeningnya juga memang menunjukkan kalau dia itu memang mengidap kanker cervix gitu loh dok. Terus pengobatannya bisakah di sini atau gimana, atau dengan bagaimana gitu loh dok? Kalau sudah positif kanker cervix, positif kanker cervix. Jadi kita ngomong dulu tentang sebelum positif. Oh, sebelum jangan langsung positif. Kalau positif jelas di tempat kita tidak bisa dilakukan terapi ya. Jadi kita harus merujuk ke kota besar gitu. Paling dekat di sini bisa ke Semarang atau ke Surabaya gitu. Untuk pengobatan kanker cervix stadium
yang sudah jelas kanker serviks istilahnya, sudah masuk ke dalam stadium. Biasanya yang paling sering didiagnosis dan bisa terdiagnosis secara makroskopik atau berdasarkan pemeriksaan fisik itu minimal stadiumnya 1B. Ya, 1B. Ini 1B3. oh, B3. 1B2 iya, 1B3. Banyak pertanyaan dok dari keluarga pasien yang terkena kanker serviks ini. Ini di desa-desa dok ya. Di desa-desa. Iya, saya kan orang desa soalnya dok. Oh, iya. Apakah yang sudah mengidap kanker serviks yang udah positif itu bisa disembuhkan dok? Bisa. Jadi kanker serviks itu bisa sembuh 100%. Oh, bisa sembuh 100% Iya, bisa ya dok? sembuh 100%. Dengan Bergantung terhadap stadium waktu pertama kali dia didiagnosis dan terapi yang diberikan saat dia terdiagnosis kanker serviks. Nah, kita ngomong sebenarnya kalau kita ngomong kanker itu bukan kita sembuh total apa enggak, tapi kita ngomong tentang 5-year survival rate. 5 tahun survivalnya gimana gitu. Semakin tinggi stadiumnya semakin sedikit, semakin rendah 5-year survival rate-nya gitu. Tapi kalau kita ketemu stadium awal bisa dilakukan terapi yang radikal gitu, dan radikalitasnya tercapai, itu bisa malah hilang sama sekali. Nah, kemarin ini ada yang tanya-tanya juga dok, ini dok. Untuk vaksin, gimana? Itu ada nggak dok untuk vaksin mencegah kanker serviks ini? Nah kan, sebenarnya kanker serviks itu adalah penyakit yang bisa terdeteksi, bisa dicegah, bisa disembuhkan, tapi karena screening dan pengetahuan masyarakat yang rendah itu, kanker serviks masih jadi kanker yang paling sering pada kewanitaan, yang menyebabkan kesakitan atau yang bikin pasien tersebut itu meninggal karena kanker serviks. Makanya kan banyak pasien yang meninggal karena deteksinya kurang. Padahal bisa dicegah. Pencegahan, kalau kita ngomong vaksin kan berarti kita ngomong tentang pencegahan primer. Yeah. Vaksin itu bisa dilakukan dan bisa divaksin. Jadi HPV itu ada vaksinnya. Jadi kanker serviks itu bisa dicegah sampai 70% gitu dengan pemberian vaksin. Kapan pemberian vaksin? Sebelum seksual aktif. Oh, berarti belum nikah tapi udah boleh ya? Prepubertas malah. Jadi efektivitas vaksin HPV itu diberikan pada usia prepubertas. Jadi kalau Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia membagi empat kategori. Jadi usia 10 sampai 13, usia 13 sampai 15, usia 15 sampai 26, 26 sampai 55 gitu. Nah, pada 3 usia ini bisa langsung diberikan karena dengan anggapan bahwa usia ini usia yang awal-awal tadi itu belum seksual aktif. Tapi pada usia 26 sampai 55 biasanya kan tanya gitu, "Dok, saya udah nikah bisa nggak divaksin?" Bisa. Tapi ada syaratnya, harus punya hasil IVA-nya negatif atau hasil pap smear yang normal. Baru bisa divaksin. Efektif nggak? Efektif. Tapi efektivitasnya lebih tinggi pada pasien atau pada anak-anak prepubertas yang diberikan pada usia antara 9 sampai 15 tahun. Nah, kalau menurut CDC itu, menurut Central of Disease Control di Amerika, itu pemberian vaksinnya juga berbeda-beda gitu. Kalau di masyarakat kan beredar pemberian vaksin itu harus 3 kali. Pemberian pertama 1 bulan kemudian 6 bulan kemudian. Jadi pasiennya seperti di booster gitu, seperti vaksin COVID sekarang ya, mesti di booster 3 bulan ya. 3 bulan. Tapi CDC itu mengeluarkan rekomendasi kalau misalnya diberikan sebelum usia 13 tahun itu cukup 2 kali. 0 dan 6 bulan gitu. Nah, AAFP itu Association of Pediatrics itu dia juga mengeluarkan rekomendasi kalau diberikan sebelum usia 15 tahun cukup 2 kali karena efektivitasnya sama dengan pemberian 3 kali pada usia di atas 15 tahun. Gitu. Jadi lebih enakan yang itu ya, lebih dulu. Benar. Lebih dulu. Jadi sebelum prepubertas jadi sudah vaksin. Jadi efektivitasnya tinggi dan bisa mencegah lebih dari 70%. Bukan berarti kalau udah dikasih vaksin nggak kena, bukan begitu. Iya. Namanya pencegahan primer. Jadi kita memberikan suatu imunitas dulu sebelum terjadi infeksi gitu. Ada lagi pertanyaan dok. Karena ini di desa lagi ya dok ya? Oh, di desa ya. Memang kita kan tinggalnya agak ke desa sedikit. Iya. Boleh nggak pengobatan CA serviks ini dengan minum-minum obat herbal gitu boleh nggak? Nggak boleh, jelas. Nggak boleh ya dok? Nah, karena misalnya karena
karena di Indonesia itu masalah faktor kepercayaan ya. Iya. Faktor kepercayaan. Jadi ini itu tiba-tiba dia minum herbal, datang kemana, nanti dia akan kembali ke rumah sakit pasti dengan stadium lanjut. Karena CSF kalau udah jadi saya itu artinya dia udah jadi kanker. Dia akan menyebarnya cepat banget gitu ke jaringan sekitarnya. Beda antara kanker rahim atau kanker indung telur. Kalau indung telur tuh bisa kemana-mana dia, sama kayak kanker payudara. Tapi kalau kanker serviks dia akan menyebar di sekitar, menginvasi atau mengenai organ-organ di sekitarnya. Ke depan dia kena kandung kemih, ke belakang dia kena saluran BAB, ke kanan ke kiri dia kena saluran kencing. Nah, biasanya pasien itu datang kalau udah punya gejala. Iya, udah bergejala, udah pokoknya udah nggak ada jalan lain gitu ya selain ke rumah sakit. Masalahnya sekarang masih rendah banget gitu screening tentang kanker serviks. Nah, makanya banyak praktisi itu mengadakan penyuluhan ke masyarakat tentang pentingnya screening dini pada kanker serviks. Kalau bisa diturunin, tapi kenyataannya masih sulit. Gitu. Nah, ini bagi sahabat Rehatas semua, bagi audiens yang ada di rumah, nggak boleh ya ini pasien yang sudah positif kanker serviks itu pakai obat-obatan herbal. Nah, tugas kita mengedukasi sama warga sekitar, khususnya ya ini orang-orang desa yang ada di sekitar rumah sakit Trihata gitu ya dok. Nah, kalau untuk vaksin HPV-nya sendiri, apakah di RSUD Klet ini sudah ada ya dok? Belum ya dok? Sepertinya belum. Belum ya? Sepertinya belum, jadi harus ke kota besar ya. Jadi vaksin yang sekarang beredar itu ada 2 jenis vaksin. Yang pertama vaksin bivalen. Vaksin bivalen itu adalah buat HPV yang high risk, HPV 16 dan HPV 18. Nah, yang kedua adalah vaksin quadrivalen. Vaksin quadrivalen itu untuk HPV low risk dan high risk. Jadi HPV 6, 11, 16, 18. Pemberiannya beda apa sama? Beda. Kalau padahal vaksin yang bivalen itu diberikan 0, 1, 6. Jadi diulang sebulan, kemudian diulang 6 bulan, 3 kali suntik. Nah, kepada vaksin yang quadrivalen itu diberikan 0, 2 bulan setelah suntik pertama, kemudian 6 bulan setelah suntik pertama. Gitu. Nah, kelupaan dok. Gini, kalau ada pasien yang tadi udah positif kanker serviks nih ya, boleh nggak dok berhubungan seksual? Nah, ini dia permasalahannya. Pasien dengan positif kanker serviks itu pasti akan mengganggu hubungan seksual atau seksual intercourse. Karena kalau kita maju lagi, mundur ya, flashback ke depan. Apa sih gejala kanker serviks? Yang pertama itu ada discharge atau keputihan. Keputihannya bukan keputihan biasa, nggak cuma keputihan seperti kepala susu atau keasaman gitu, tapi ini keputihannya kadang bisa sangat berbau, sangat bau, bercampur darah. Nah, kalau dia berhubungan seksual nggak nyaman gitu ya? Nggak cuma nggak nyaman, tapi nanti setelah dia berhubungan seksual berdarah biasanya. Nah, itu permasalahan. Jadi ciri khas kanker serviks, pasien yang sudah mengidap kanker serviks setelah berhubungan pasti berdarah. Kemudian ada keputihan yang berbau. Terus apalagi selain keputihan berbau, dia itu terjadi perdarahan yang memanjang. Jadi harusnya dia menstruasi nih, menstruasinya berhenti, kok masih spotting terus ya sedikit-sedikit. Ya tapi karena terus gitu ya? Tapi terus itu karena apa? Karena serviks yang tadi normal itu sudah berkembang, beregenerasi abnormal. Jadi sel-selnya menjadi rapuh. Nah, rapuh itu banyak pembuluh darah di situ. Nah, kalau misalnya terjadi gesekan di situ kan, di vagina kan pasti terjadi gesekan. Itu akan keluar darah sedikit. Ya kalau dibiarkan nanti gimana? Efek panjangnya lama-lama dia akan kehilangan darah, datang ke rumah sakit lemas, kadar sel darah merahnya turun, perlu transfusi. Itu dia. Makanya kita harusnya mengenali CSF itu sejak dini, nggak cuma begitu setelah ada keluhan baru ke rumah sakit. Gitu. Udah ada pertanyaan belum ya yang dari audiens? Udah ada pertanyaan belum ya di IG? Coba kita cek ya. Coba kita cek. Sambil live. Oh, belum ada pertanyaan nih kayaknya. Udah ada pertanyaan? Belum ya? Belum ya. Kita
mau bahas apa lagi nih? Vaksin udah. Screening udah. Screening Tentang udah. gejalanya juga udah. Gejalanya udah. Terus apa lagi yang kita mau bahas nih? Oh gini, kita bahas ini aja. Bagaimana tata cara screening? Karena screening ada banyak. Screening ada banyak. Cuman mungkin kita akan bahas yang paling sederhana dulu, IVA. Ini yang paling mudah ya, Ini yang paling mudah. Yang paling mudah bisa dilakukan di puskesmas. Terus cara mengenalinya juga cukup mudah, tetapi memang pasien atau tenaga kesehatan yang melakukan inspeksi visual sama setat juga harus dapat perhatian. Karena kalau dia salah mengenali, ya bisa salah juga interpretasinya. Karena ini kan cuma melihat ya. Inspeksi visual sama setat dilihat dengan mata, perubahan jaringan pada serviks setelah ditempel cairan cuka tadi gitu. Itu jadi cairannya tuh ditempel tuh. Jadi dibuat dulu larutan cuka 3-5%. Iya. Kemudian pasien diposisikan seperti pasien mau melahirkan ya. Gitu ya. Kemudian ditampakkan mulut rahimnya terus ditempel pakai cairan cuka itu selama 1 menit. Nanti dilihat perubahannya. Ada nggak perubahan warna jaringan? Perubahan warna namanya acetowhite lesion ya. Acetowhite lesion. Nah, dilihat tuh ada nggak perubahan warna tersebut pada acetowhite lesion. Nah, kalau misalnya ada, harus dilihat tuh seberapa luas perubahan warnanya, apakah berbatas jelas, berapa ukurannya. Nah, itu harus dilihat. Gitu. Ya. Terus kemudian setelah inspeksi visual sama setat itu dilihat, nanti kita lihat follow up-nya. Gimana kalau pasien itu positif, ya harus lanjut screening-nya, nggak cuma berhenti sampai di IVA. Selanjutnya harus dilakukan kolposkopi, tapi kolposkopi itu tidak bisa dilakukan di rumah sakit kita. Gitu. Iya, harus ke Semarang. Ke rumah sakit yang besar. Iya, harus ke rumah sakit besar. Sebenarnya kolposkopi itu sama aja, sama seperti IVA, tapi perbedaannya kolposkopi itu setelah dilakukan penempelan dengan asam asetat dilihat dengan alat yang namanya kolposkop. Jadi dilihat dengan seperti kaca pembesar gitu ya, alatnya itu dibesarkan lesi serviksnya. Dilihat adakah perubahan abnormal pada serviks gitu. Harus dilakukan tenaga ahli. Iya, harus dilakukan tenaga yang lebih ahli. Lebih ahli gitu ya, Dok. Khususnya konsultan ginekologi onkologi gitu yang adanya di kota-kota besar gitu, seperti di Semarang, di Surabaya, di Bandung, di Jakarta. Yang paling dekat sama kita sih di Semarang ya. Semarang ya, Dok. Kita memang rujukannya ke Semarang Semarang yang terdekat. Gitu. Nah, setelah itu nggak berhenti juga sampai di situ, dilihat seberapa luas lesinya. Nah, apakah lesi itu perlu dilakukan pengambilan sampling? Nggak cuma sampling, bahkan itu bisa dilakukan destruksi lesi. Kalau lesi yang batasnya jelas itu bisa dilakukan krioterapi, tapi kalau lesinya besar itu harus dieksisi. Itu bisa dilakukan, nama prosedurnya LEEP atau LETS. LEEP itu apa? Loop Electrosurgical Excision Procedure atau LLETZ. Yang biasa kalau misalnya baca di internet gitu ya, ada LLETZ itu apa? Large Loop Excision of Transformation Zone. Nah, itu dilakukannya nanti sambil prosedur kolposkopi gitu. Habis itu di PA dilihat nanti susunan jaringannya, ada nggak infiltrasinya, seberapa jauh, begitu. Selanjutnya screening yang kedua itu pakai metode pap smear. Pap smear sebenarnya metode yang paling sering ya, paling common, paling umum ya, sering diomongin ya, sering diomongin di masyarakat. Nah, pap smear itu buat screening CA cervix. Nah, itu caranya, jadi mulut rahim itu nanti diusap gitu, pakai spatula namanya, spatula air kan. Dilakukan pemeriksaan Papa Nicolau namanya, Papa Nicolau, terus dilihat ke lab bagaimana perubahan jaringannya gitu. Kalau yang harus dilakukan harus tenaga ahli apa kayak bidan, dokter? Enggak, sebenarnya semua bisa lakukan. Bisa ya, bidan, jadi tenaga medis bisa melakukan pap smear gitu. Cuman biasanya kita melakukan pap smear mungkin di rumah sakit kita belum tersedia metode yang terkini ya. Mungkin kita masih melakukan metode konvensional gitu ya, dengan menggunakan spatula gitu ya. Padahal kenyataannya bahwa kalau misalnya kita ngomong mudah, itu sebenarnya lebih mudah penggunaan liquid base yang baru. Jadi liquid thin preparation namanya.
Jadi itu lebih gampang dan lebih valid pembacaannya di lab gitu. Tapi mungkin belum tersedia di rumah sakit kita. Tapi kalau kita lihat di rumah sakit yang besar, liquid based dent preparation tuh udah tersedia. Jadi rata-rata kapsul menggunakan itu gitu. Nih, ada pertanyaan Mas Udo. Apa tuh? Ini dari Mbak Bella. Mbak Bella. Jadi kapan pasien CA cervix boleh berhubungan seksual? Tadi udah dijelaskan ya, Dok? Nah, diulang lagi. Oke, diulang lagi. Sebenarnya gini, kebanyakan pasien CA cervix itu datang setelah bergejala. Itu dulu ya. Iya. Kita ngomong setelah bergejala. Setelah bergejala. Nah, kalau sebelum bergejala dia pasti melakukan seksual intercourse biasa aja gitu. Tapi kalau tiba-tiba lama-kelamaan, wah saya berhubungan seksual ini berdarah gitu. Nah, kalau berdarah itu baru deh dia datang untuk screening, ternyata udah kanker cervix. Nah, kalau kanker cervix kapan lagi boleh berhubungan seksual? Sebenarnya nggak ada yang melarang melakukan hubungan seksual kan, gitu. Tapi apakah nyaman berhubungan seksual? Habis berhubungan seksual berdarah. Terus kemudian kemudiannya berbau, ya kan? Pasti kan nggak nyaman buat si wanitanya dan juga si laki-laki. pasangannya gitu, nggak nyaman. Jadi biasanya kita harus tangani dulu kanker cervixnya. Tergantung stadiumnya. Tergantung stadiumnya Kanker juga. cervix tuh ada stadium 1 sampai stadium 4 dan penanganannya berbeda-beda. Gitu. Kalau di bawah stadium 2 kita lakukan operasi dulu, operasi pengangkatan rahim. Jadi seluruh rahimnya diangkat. Rahimnya diangkat, indung telurnya diangkat. Setelah itu dievaluasi apa perlu penyinaran apa enggak. Kemoterapi gitu ya, Dok? Ya, jadi ada tiga prinsip penata laksanaan CA cervix. Yang pertama surgery atau pembedahan, yang kedua radiasi, yang ketiga kemoterapi. Gitu. Biasanya yang dilakukan adalah radiasi dan kemoterapi dilakukan secara bersamaan. Kalau pembedahan, sampai kapan kita lakukan pembedahan pada CA cervix? Itu ada stadium maksimalnya. Stadium maksimal yang dilakukan pembedahan pada CA cervix adalah stadium 2A2. 2A2. 2A Setelah itu nggak bisa ya? Nggak bisa. 2A2 ke bawah kita bisa lakukan pembedahan. 2A2A ke atas nggak bisa melakukan pembedahan. Pakai Jadi 2B, penanganan yang lain ya, gitu 2B, 3A, 3B itu nggak bisa dilakukan pembedahan. Nah, itu 70% datangnya udah stadium Sudah 3. stadium akhir. Jadi nggak bisa dilakukan pembedahan. Ya, Jadi gimana? disinar dulu. Disinar sebanyak 25 kali, ditambah dengan sinar dalam 3 kali. Selama sinar itu dilakukan kemoterapi. Setelah itu baru pasien bisa melakukan seksual intercourse. Cuman mungkin Mbak Bella nanya waktu awal-awal gimana? Nah, waktu awal-awal kita screening, misalnya ditemukan stadium awal ya harus dioperasi dulu. Diangkat dulu mulut rahim yang ada cervixnya, yang ada mulut rahimnya itu yang terinfeksi. Baru bisa melakukan hubungan seksual lagi. Itu dengan nyaman pastinya ya. Mungkin ada lagi, nanti kita sambil bahas apa lagi Mbak? Iya, ini pertanyaan Mbak Bella masih ada. Oh, masih banyak ya? Masih satu. Iya. Kita jawab. Bagaimana cara mengedukasi pasien-pasien yang sukanya berobat ke orang pintar? Waduh, Kita itu juga gimana susah gitu? ya, karena kita hidup di Indonesia nih. Iya, Hidup khususnya di Jawa, di pinggiran. hidup di Indonesia. Biasa. Kalau kita hidup di Indonesia, kita bicara tentang kepercayaan, kita Yeah. bicara tentang agama, memang sangat complicated ya kita ngomong. Kalau kita edukasi pasien, ya kita edukasi sebisa kita, mau nggak mau. Karena biasanya kalau pasien yang udah percaya sama orang pintar, itu sebanyak apapun kita ngomong, sebanyak apapun kita kasih dia informasi, dia tidak akan percaya. Iya, karena Dia pasti percaya akan ada kepercayaan. pembelaan, kepercayaannya kan beda Iya. ya. Percayanya beda, tapi kita kewajiban kita adalah memberitahu yang benar, memberitahu informasi yang baik buat kebaikan pasien. Itu aja. Jadi kita kasih tahu memang kalau nggak screening nanti ada masalah. Iya. Kalau misalnya nggak screening atau screening yang telat nanti akan menimbulkan kesakitan atau bisa sampai kematian pada nanti. Nah, kalau kita sudah memberi tahu itu, ya nanti kita bisa berusaha untuk masuk kepada lini yang mungkin pasiennya bisa lebih percaya. Iya. Misalnya seperti petinggi ada. Jadi kita pas mengedukasi itu memang harus ada keluarga yang lain. Nah, selain harusnya pasien nggak gitu cuma ya. harusnya itu kalau edukasi itu harusnya berkesinambungan ya. Iya. Kita butuh banyak pihak, nggak cuma kita sebagai tenaga kesehatan, tapi juga harus ada keluarganya, harus ada petinggi di daerah setempat, atau Iya. orang-orang yang disegani biar bisa menggerakkan Bareng-bareng evaluasi gitu ya, Dok, iya, ya? biar bisa menggerakkan juga orang-orang itu juga kadang kan punya pemikiran yang juga kurang tepat gitu ya sama masalah kesehatan gitu. Jadi
mereka udah nggak usah, nggak apa-apa berdarah, didiemin aja, tahu-tahu ya datangnya 70% tadi tuh tadi Udah stadium stadium A. lanjut, udah stadium lanjut ya, udah stadium sini udah nggak bisa dioperasi Bu. Iya. Ini pertanyaan masih banyak dok. Ada Pertanyaan Mbak Bella juga? Enggak, Oh, enggak. lain lagi ya berarti ya? Iya, boleh. Dari Mbak Susi. Mbak Susi, oke. Penderita CA cervix masih bisa hamil nggak ya dok? Penderita CA cervix masih bisa hamil? Bisa. Bisa. Tergantung. Apa gimana? Enggak sih, sebenarnya gini. Rata-rata biasanya yang selama saya sekolah, selama saya tugas, pasien CA cervix dengan kehamilan itu biasa diketahui saat dia sudah hamil gitu. Oh gitu. Jadi kalau pertanyaannya, CA cervix bisa hamil nggak bisa? Kenyataannya ada, pernah ditemukan seperti itu. Jadi nanti pada saat kehamilan, nah dia menjadi kehamilan resiko tinggi karena apa? Satu, CA cervix itu merubah morfologi atau merubah sel-sel yang normal jadi abnormal. Dia aja nggak hamil, yang biasa aja dia mudah berdarah, apalagi hamil. Hamil itu kan semua sel-sel di tubuh itu akan berubah. Pembuluh darahnya menjadi lebih besar-besar, kemudian pembuluh darahnya akan bertambah yang pembuluh darah kecil-kecil. Nah, jadi waktu saat persalinan nanti bisa berdarah banyak. Oh berarti tetap Gitu. masih bisa lanjut sampai persalinan ya? Masih bisa, kenyataannya masih bisa gitu. Saya waktu itu pernah nemuin kasus bersalin dengan CA cervix pernah, tapi dengan CA cervix yang sudah terdeteksi juga pernah. Nah begitu dia terdeteksi dengan CA cervix, persalinannya disarankan tidak melalui jalan lahir, melalui operasi sesarian gitu. Karena resiko yang tadi dia minimalisasi resiko gitu. Ada lagi Apalagi dari Mbak pertanyaannya? Anissa. Mbak Anissa. Iya. Dok, kehamilan di bawah umur dan sering melahirkan apakah bisa kena CA cervix? Nah bisa, itu salah satu faktor resikonya. Kita belum bahas faktor resiko ya. Iya. Nah, faktor resiko CA cervix yang pertama adalah hubungan terlalu dini, hubungan seksual terlalu dini. Baik menikah belum? Iya, baik Pokoknya- menikah maupun belum. Pokoknya lebih dini gitu. Nah, lebih dini. Batasnya berapa? Ada yang bilang kurang dari 19 tahun, ada yang bilang kurang dari 17 tahun. Gitu. Jadi menikah ataupun berhubungan seksual dini. Nah, kemudian faktor apa lagi? Penyakit autoimun. Autoimun. Ya, penyakit autoimun seperti lupus gitu ya. Mungkin nanti bisa dibaca-baca ya di internet lupus itu apa, penyakit autoimun. Kemudian penyakit metabolik kayak diabetes DM. Kencing manis, nah gitu bahasanya, kencing manis itu juga bisa. Terus apa lagi? Merokok tuh udah jelas meningkatkan prevalensi CA cervix. Jadi pada wanita yang merokok akan lebih tinggi mengidap CA cervix. Terus apa lagi? Nah ini sebenarnya ya bisa dihindari tapi juga jadi favorit gitu. Apa itu? Ini yang paling susah. Nah itu kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal. Nah banyak orang kita sarankan ya, misalnya kita ya sebagai praktisi kesehatan di obstetri dan ginekologi atau di kebidanan kandungan, kalau kita pasien habis melahirkan, kita edukasinya selalu pakai non hormonal, tapi kenyataannya Menolak. lebih banyak yang lebih pakai hormonal, pakai oral, pakai suntik, pakai susu. Nah itu beresiko mengidap CA cervix. Terus sampai sebatas apa? Sampai sebanyak apa melahirkan yang beresiko tinggi CA cervix? Lebih dari 3. Gitu, paritas tinggi atau multiparitas lebih dari 3 itu juga beresiko tinggi terhadap CA cervix. Itu Jadi kalau udah merokok, DM, melahirkan banyak anak, dia akan beresiko CA cervix. Gitu. Oke. Lagi ya dok? Iya lagi. Masih banyak ini dok. Banyak banget ya. Ya bagus. Gak apa-apa. Berarti pada aktif ya dok? Iya bagus. Oke, jadi pada aktif. Dari Mbak Mila. Dok, kenapa CA cervix banyak terjadi di negara berkembang? Nah, itu karena minimnya kesadaran akan screening, ya minimnya kesadaran akan screening. Selain itu juga orang yang mau screening juga jarang. Gitu. Kayak misalnya nggak usah kita contoh negara lain lah, negara kita aja. Negara kita sendiri. Negara kita. Kita tinggal di Jawa, tapi masalahnya geografis, ya. Terus perbedaan suku, agama itu menghalangi sekali tentang screening yang harusnya bisa kita lakukan sejak dini. Gitu. Yang nggak percaya lah, yang nggak ada keluhan lah, yang malu lah.
Udah Soalnya gitu, kan nggak kadang ada ada wilayah-wilayah yang nggak terjangkau gitu. Misalnya di daerah kita nih, daerah yang sana di puncak gunung kan susah. Iya. Apalagi itu kita masih ngomong di wilayah Jawa ya, apalagi di wilayah yang di Kalimantan di tengah hutan. Nanti ngomong lagi di Papua di atas gunung di dalam hutan, susah. Pasti otomatis dia akan lebih tinggi Iya. screeningnya. Kalau kita ngomong negara lain, contohnya negara berkembang lainnya seperti India gitu ya. India pasien kenapa banyak juga di negara berkembang kayak ini, orang berpikir untuk ngapain kita screening sehat-sehat, kita harus memikirkan bagaimana kita bisa hidup hari besok. Iya. Itu kenapa lebih bermasalah waktu di negara berkembang, karena masalahnya lebih kompleks daripada di negara maju ya. Negara maju mungkin kalau kita lihat budaya barat berhubungan seksual lebih aktif, tapi mereka peduli akan kesehatan mereka sendiri gitu. Mereka nggak ada keluhan, mereka screening. Udah gitu health providernya atau pelaksana kesehatannya lebih dekat. Mereka ada prinsip, ada program namanya dokter keluarga, family doctor. Jadi lebih sedikit cakupannya. Kalau di sini mau ke sana jauh, mau kemana jauh. Itu baru ngomong daerah Jawa. Iya, belum yang lain. Iya. Kenapa harus ke rumah sakit? Nah iya, kan nggak kenapa-napa saya gitu. Nah nanti begitu udah berdarah, lemes, pingsan, juga baru ya, deh ke rumah sakit. Itu aja kadang nggak ke rumah sakit. Gitu. Ke dukun. Iya, ke dukun. Atau ke yang mana? Ke yang lain lah. Iya. Yang praktisi kesehatan yang lain tapi yang non medis. Nah itu dia. Ada lagi? Ada. Apa? Dari Vita jadi 2. Nah, Vita jadi 2. Berarti habis melahirkan. Iya. Vitanya 1, punya anak jadi 2. Izin bertanya Dokter Aji, berapa lama waktu yang dibutuhkan kanker ini untuk berkembang dari prakanker menjadi kanker? Nah itu lama. Jadi kita ngomong dulu tentang ini ya, dari normal, dari mulai terinfeksi HPV. Jadi pasien itu bisa terinfeksi HPV. Semua wanita yang berhubungan seks gitu ya. Semua wanita yang berhubungan seksual itu beresiko menjadi atau terinfeksi HPV. Cuman sebenarnya HPV ini kan virus, sama kayak kita terkena virus lainnya. Jadi tubuh itu sebenarnya bisa mengeliminasi si virus ini. Oh gitu, dengan sendirinya gitu ya? Dengan sendirinya. 90% itu baik. Jadi istilahnya setelah terinfeksi dia akan kembali baik. Nah tapi ada yang terjadi resistensi. Resistensi artinya virus itu akan terus menginfeksi gitu. 5-10% dia akan menjadi lesi prakanker. Atau kalau misalnya searching gitu tahu gitu, itu bahasanya displasia ringan atau perubahan sel-sel yang menjadi abnormal tapi yang ringan. Itu 5%, 5-10% gitu. Dari 5-10% bisa balik normal nggak? Bisa juga. Bisa juga dengan pengobatan ya, dengan pengobatan atau dengan screening baik gitu ya, atau dengan penata laksanaan setelah dinyatakan positif gitu. Nah dari yang hasil prakanker yang ringan ke sedang itu naik dia dari 5 jadi 15%. Jadi 15%. Nah, jadi 15% dari si 5% ini akan jadi displasia sedang. Nanti naik lagi untuk jadi displasia berat berapa persen? 30%. Jadi yang 15% dari 5% ini naik 30%. Jadi lesi kanker gitu. Waktunya lama, cukup lama. Gitu. Ada buku, ada literasi yang bilang 17 tahun berkembang dari lesi prakanker. Jadi pertama awal nempel. Jadi pertama kali infeksi itu 17 tahun paling lama ya, 3-17 tahun. Ada literasi lagi yang bilang 20 tahun. Lama kan jadi waktunya sebenarnya window lama. Jadi kita bisa lakukan screening 20 tahun, tapi kenyataannya nah 20 tahun itu nggak melakukan apa-apa. Tiba-tiba datang udah stadium lanjut. Bisa dilakukan screening sejak awal. Iya. Orang menyesal pasti di akhir ya dok. Iya. Karena mungkin keterbatasan pengetahuan atau mungkin ya karena tadi ya malu dan sebagainya. Banyak faktor. Makanya kan ada dari center-center pendidikan itu menggalakkan screening ke puskesmas. Itu zaman saya sekolah, waktu saya sekolah itu center saya, guru-guru saya melakukan screening ke daerah-daerah. Oh gitu. Jadi mengajarkan datang gitu ya dok? Datang ke daerah-daerah. Itu gitu. program. Beliau tuh datang, memang program penggalakan deteksi dini kanker serviks. Mengajari tenaga puskesmas untuk mengadakan
screening pada kanker serviks supaya harapannya screening kanker serviks itu bisa dilakukan di tingkat dasar gitu. Tapi kenyataannya masih tinggi. Mungkin ya sudah diajarkan programnya nggak jalan, bisa juga kayak gitu. Mungkin juga ada tapi tidak ada pesertanya, bisa juga kayak gitu karena kesadaran yang kurang. Kesadaran yang kurang. Betul. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada dari Diana_Arif. Selamat pagi dokter. Pagi. Izin bertanya. Boleh. Apakah ada ketentuan lampu yang digunakan saat melakukan pemeriksaan IVA? Oh tadi saya udah ngomong. Iya. 100 watt atau halogen 50 watt. Jadi kalau lampu kuning itu 50 watt. 50 watt. Yang Kalau lampu putih 100 watt. Oh, nggak begitu ya dok? Nggak terang gitu. Dia terang. Terang. Gitu. Ada ketentuannya, jadi itu udah diatur. Jadi kan sebenarnya IVA itu kita melihat pantulan cahaya dari si lesi yang sudah terkena asap-asap tertentu. Jadi kita bisa lihat, oh ini kelihatan, nanti mungkin bisa searching ya. Kan sekarang ibu-ibu, bunda-bunda atau mbak-mbak udah canggih-canggih ya. Lihat lesi prakanker, lesi putih dari IVA. Nanti akan ada perbedaannya, tapi itu memang sulit, harus latihan, harus sering lihat, gitu. Juga harus dilakukan pelatihan oleh tenaga medis yang memang sudah terlatih. Gitu. Sampai saya pernah datang ke satu puskesmas itu, memang ada khusus yang memang bagian untuk screening kanker serviks gitu ya. Ada tim khusus. Ya nggak tim khusus juga, maksudnya kalau misalnya pas ada screening ya dia lagi yang screening, Oh, dia lagi gitu. yang screening. Jadi meminimalisir kesalahan istilahnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada dari Mas Dani. Mas Dani. Oke Mas. Sekarang Mas ya. Tadi mbak semua, sekarang tuh jadi Mas. Yang barusan tadi ya Mas. Oh yang Mas gitu. Oke. Kenapa serviks sering membuat penderitanya meninggal? Apa penyebabnya? Wah banyak. Nah karena 70% tadi ditemukan pada stadium akhir. Stadium akhir. Nah kalau CA-serviks pada stadium akhir itu udah menginvasi daerah-daerah sekitarnya. Yang paling sering menyebabkan kematian CA-serviks itu menyebabkan bendungan atau hambatan pada saluran kencing yang akan menyebabkan kegagalan pada ginjal. Jadi kan CA-serviks nih serviks itu tetangganya ada saluran kencing. Nah, dia menyebar ke sekitarnya, menyebabkan bendungan pada saluran kencing. Ginjalnya bengkak, terjadi gagal ginjal. Nah, gagal ginjal otomatis darah itu nggak bisa tersaring. Darah nggak bisa tersaring karena ginjal kan fungsinya menyaring darah ya, menyaring darah, membuang kotoran melalui air kencing gitu. Nah, ini nggak bisa nyaring fungsinya. Gitu. Terus nggak diobatin, makanya jadi meninggal. Keracunan, zat-zat racun yang harusnya disaring sama ginjal. Itu terjadi penumpukan di otak, nanti kejang uremik. Nah itu bisa menyebabkan meninggal pasien CA-serviks. Tapi CA-serviks yang gimana? CA-serviks pada stadium yang lanjut. Apakah CA-serviks stadium lanjut pasti meninggal? Enggak juga ya dok. Kalau misalnya stadium CA-serviks yang sudah lanjut itu bisa dideteksi dan diobati, itu juga bagus 5 years survival rate-nya. Gitu, tapi diobati dengan benar. Pasiennya balik lagi, pasiennya manut nggak bahasa Jawanya, mau program pengobatan, karena program pengobatan CA-serviks nggak sehari 2 hari. Gitu, kalau di total itu minimal 56 hari. Tuh, lama kan 56 hari. Tiap hari dia harus ke rumah sakit. Libur kayak anak sekolah. Sabtu Minggu dia libur, Senin sampai Jumat dia ke rumah sakit selama 4 minggu berturut-turut. 5 minggu berturut-turut. Habis itu dia setiap minggu lagi harus datang ke rumah sakit lagi buat sini. Nah banyak putus di situ. Nah kalau udah putus ya udah, karena nggak sadar ya, mungkin dari keluarganya udah capek nganterin terus ke rumah sakit ya udah. Nah, itu. Udah tua aja, udah di rumah aja. Gitu. Kadang-kadang biasanya ada yang gitu ya orang desa banyak ya. Kayak gitu. Memang tapi ya itu kesadaran dari pasiennya sendiri mau sembuh. Keluarganya memberikan support system yang baik, gitu ya, terus tenaga kesehatan di sekitarnya mengawasi. Tapi bisa nggak itu semua terjadi secara bersamaan berkesinambungan? Kenyataannya kan nggak bisa. Iya, pasti ada yang jomplang. Nah, itu dia permasalahan. Ada lagi pertanyaan? Ada. Dari Mbak Dina. Mbak Dina ya. Penggunaan kondom apakah bisa meminimalisir kemungkinan kejadian CA-serviks dok? Bisa. Penggunaan, jadi gini, infeksi HPV itu terjadi karena kontak seksual.
Nah kalau kondom itu kan meminimalisir kontak seksual gitu, artinya skin to skin kontaknya kan kurang karena dilapisi oleh kondom. Nah gitu. Beresiko ketularan HPV itu karena apa? Karena kontak seksual dari pasangan yang mengidap HPV gitu. Misalnya HPV yang low risk apa? Misalnya HPV 6 dan HPV 11 menyebabkan apa? Menyebabkan kutil pada kelamin gitu. Kalau lihat di internet searching kutil kelamin nanti disebabkan oleh HPV nomor 6 dan nomor 11. Nah kalau itu terjadi infeksi terus, terinfeksi terus, nah itu bisa berkembang menjadi CA cervix, terinfeksi oleh HPV yang high risk tadi, yang 16 sama 18. Nah, infeksinya persisten bisa jadi. Terus contoh yang lain lagi, misalnya berhubungan seksual dengan multi-sex partner. Si partner seks seksual ini berhubungan sama pasien yang punya CA cervix, besoknya berhubungan sama orang lain lagi yang tidak kena CA cervix, kan namanya dia memindahkan virus dari satu orang ke orang lain. Berarti bisa menularkan ya dok? Bisa menularkan. Nah kalau pakai kondom kan meminimalisir resiko. Lumayan aman gitu ya? Aman juga enggak aman juga. Meminimalisir resiko. Meminimalisir aja. Jadi ya kalau aman gimana? Ya udah single partner. Gitu. Jangan multi partner. Iya. Gitu. Pasangan. Ada lagi Pak? Ada lagi ini dari Mas Agus. Mas Agus, Mas sekarang ya. Oke. Mas sama Mbak ya Pak. Ya ini kenapa laki-laki nanyanya gini ya dok? Kenapa? Boleh. Dok, kata teman saya yang pernah kena CA cervix setelah dilakukan penyinaran di bagian intim berwarna hitaman. Kenapa bisa begitu dok? Oh. Apakah bahaya? Oh iya, oke. Jadi memang itu yang dikeluhkan oleh banyak pasien ya, pasien yang sudah melakukan penyinaran. Di sinar itu kan kita menggunakan radioaktif ya. Radioaktif itu salah satu efek sampingnya adalah mengiritasi. Jadi seperti efek burn, kebakar, sama aja kayak kita diem di radiasi matahari. Matahari kan juga meradiasi. Lama-lama hitam, lama-lama terbakar, sama kayak gitu. Apalagi itu jaraknya lebih dekat. Karena fungsinya mematikan gitu ya dok? Ya fungsinya itu memperkecil masanya yang udah besar itu. Jadi sel-selnya dihancurkan, dimatikan oleh sinar radiasi itu. Jadi efeknya kayak gitu. Jadi gosong di tempat penyinaran di radiasi itu. Tapi ya cuma hanya itu modalitasnya. Modalitas utama pengobatan CA cervix tadi lanjut adalah penyinaran. Harus disinar. Gitu. Jadi itu nggak cuma itu doang. Masih banyak efek lainnya. Gitu. Tapi ntar kalau saya jelasin nanti aja kalau misalnya Anda pasiennya baru nanti konsultasi gitu saya jelasin. Soalnya nanti yang berkembang di masyarakat, oh kalau gitu jangan disinar nanti gosong. Kalau nggak disinar ya lebih buruk efeknya. Ada lagi? Ada. Ini dari Mas Nanda Jepara dong. Oh Jepara ya, Mas Nanda. Mas lagi nih. Iya. Oh iya. Ya mungkin keluarganya ada yang. Oh iya mungkin dia sedang menangani keluarganya yang sedang berobat CA cervix atau didiagnosis CA cervix ya. Bisa. Oke. CA cervix bisa berkembang dan menyerang organ lain seperti kanker lainnya nggak dok? Oh nah itu bedanya kanker cervix sama kanker lainnya. Kalau kanker cervix itu dia menginvasi daerah lokal. Jadi dia itu berkembang menjadi besar. Bukan besar secara ukuran tapi ya, bukan dia membesar gitu enggak. Jadi dia berkembang membuat jaringan-jaringan yang berhubungan, yang bersentuhan atau bertetangga dengan cervix itu menjadi keras gitu. Kalau kita lihat di stadium 3B itu dia bahkan bisa menghambat saluran kencing, menjadi pembengkakan ginjal. Berbeda dengan kanker ovarium. Kalau ovarium atau indung telur, kanker payudara, dia bisa jalan-jalan gitu, lewat darah, lewat pembuluh limfe, itu bisa jadi kok saya kanker payudara tapi paru-paru saya adalah si kanker bisa juga. Tapi cervix yang jadi nggak semua kanker cervix juga locally invasive juga. Banyak tipe-tipe kanker cervix yang juga bisa jalan-jalan juga, ada juga tapi lebih rare, lebih jarang gitu. Karena paling banyak itu tipe yang menginvasi sekitarnya. Tapi ada juga yang dia jalan-jalan. Iya pasti bisa. Makanya ada stadium 4 jauh dia jalannya, paru bisa ke hati bisa. Tapi itu akan lebih jarang pada kanker cervix dibandingkan dengan kanker ovarium ataupun kanker rahim ataupun kanker payudara gitu. Apalagi ada lagi
Bagaimana mengedukasi suami pasien karena kebutuhan seksual yang sulit terpenuhi pada pasien kanker serviks? Mengedukasi suami pasien ya, mengedukasi suami pasien. Ya kita harus jelaskan dulu. Pertama, proses pengobatannya berapa lama. Sebenarnya kadang kita tidak perlu edukasi ya, karena dia pasti pasiennya sendiri akan menolak untuk melakukan seksual intercourse. Karena apa? Satu, merasa nggak nyaman, berbau, berdarah, itu pasti nggak mau pasien. Sampai Takut. nyeri gitu nggak? Nyeri, Pasti. nyeri. Kalau pasien CA cervix yang sudah stadium lanjut, dia pasti menimbulkan nyeri pinggang, nyeri punggung. Nah itu menyebar tuh, nyeri pada selangkah, nyeri pada perut atas, perut bawah, bagian dari tulang kemaluan, itu juga nyeri pasti. Nah pasti pasiennya itu akan menolak. Kadang ya pasien CA cervix yang sudah selesai pengobatan pun masih takut dalam hubungan seksual. Padahal itu butuh. Gitu. Kita sebagai health provider juga harus bilang setelah pengobatan itu harus berhubungan. Gitu. Karena salah satu efek sinyal itu dia juga membuat organ-organ sekitarnya yang terkena sinar menjadi sempit. Nah harus dilebarkan dengan cara berhubungan seksual. Gitu. Takutnya si pasien ini itu kan suaminya itu gitu loh, maksudnya mungkin meminta gitu ya karena laki-laki ya. Takutnya lagi nanti kalau malah dia keluar gitu loh Dok. Makanya mengedukasi suami ini supaya ya paham, supaya oke menerima. Ya itu kita harus jelaskan dulu. Iya. Jelaskan dulu. Yang penting nomor satu menerima bahwa istrinya menderita CA cervix dan harus mendukung pengobatannya gitu. Yang penting itu dulu. Dukung supaya Secara lebih baik moral dulu lah ya. secara moral dulu untuk baik dulu kan waktunya juga ya cukup lama sih. Cukup lama, memang iya. 2 bulan ya. 2 bulan tidak berhubungan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang harus pun berhubungan ya disarankan menggunakan kondom gitu. Boleh berhubungan. Satu-satunya yang Tapi nyaman nggak sekarang gitu pertanyaannya? ya biar tahu dulu ya nanti kalau nggak nyaman mungkin kan oh iya ternyata ini Benar. kasihan juga sama pasiennya gitu kan. Masih ada lagi Dok. Apa lagi? Kalau keluarga ada riwayat CA cervix, apakah peluang kena CA cervix lebih besar? Iya. Seperti apa ya? Iya, kanker itu seperti diturunkan ya. Gitu. Ada teori yang bilang kanker itu diturunkan. Jadi ada literasi yang bilang bahwa orang yang punya riwayat kanker cervix, keluarganya juga punya gen yang membawa kerentanan si cervix atau terkena kanker cervix. Gitu. Bisa jadi. Gitu. Sama kayak kanker lainnya juga seperti itu kan, kanker payudara, ibunya kanker payudara, anak perempuan mungkin kanker payudara. Gitu. Jadi kerentanan sel DNA sel itu masing-masing diturunkan. Kalau udah ada turunan kayak gitu berarti harus waspada lebih dini gitu ya? Iya, Dok? harus screening. Screening. Sebenarnya nggak ada keturunan juga harus screening karena Iya. semua wanita beresiko tinggi intinya gitu. Gitu. Tapi mau nggak screening? Gitu. Sadar nggak untuk screening? Nah itu pertanyaan yang mesti diulang lagi. Mesti diulang-ulang terus ya? Ada lagi pertanyaan? Ada. Aduh, banyak ya. Ini udah banyak ya Dok? Iya, nggak apa-apa. Kalau mau vaksin HPV kira-kira butuh biaya sampai berapa ya Dok? Nah, vaksin HPV itu sekarang biayanya masih cukup mahal di Indonesia dan belum ada subsidi sama pemerintah. Iya Dok. Rata-rata itu biayanya antara 2 sampai 2,5 juta. 2 juta sampai 2,5 juta untuk satu set komplit vaksin HPV. Gitu. Jadi cukup mahal tuh biayanya 2 juta per vaksin. Tapi aja. Tapi efeknya kan jangka panjang kayak kita nyambung. Iya. Mikirnya kan belum kena, kan belum ini ada gejala. Ya. Vaksin seharga gitu kayak mikir-mikir gitu loh. Iya, Kalau misalnya memang begitu. orang-orang awam, orang-orang desa gitu ya. Sama aja kan kayak nabung, mending dipakai dulu, Iya. nabungnya besok, sama aja kan kayak gitu. Jadi kita mendingan nabung untuk mengurangi resiko sampai 70% gitu buat anak-anak kita. Nanti mungkin anak saya kalau udah waktu Udah boleh. 9 tahun itu akan saya vaksin. Karena kita tidak memungkiri semua wanita akan berhubungan seksual Iya. gitu dan beresiko jadi kanker cervix. Nih, pertanyaan terakhir Dokter. Terakhir ya? Iya. Karena waktunya udah panjang ya. Oke. Nanti kalau kepanjangan terlalu enak bahasnya sampai mana-mana. Oh, nanti bisa lanjut Next time. konsultasi ya, atau Iya. kita akan bikin obrolan lainnya ya di Iya. waktu yang lainnya. Gimana? Frekuensi pap smear baiknya seperti apa ya Dok untuk cegah kita kena CA cervix? Nah, frekuensi pap smear tadi kan udah saya bilang itu.
Kalau buat yang tidak beresiko itu disarankan 3 tahun sekali pap smear. Iya. Itu sudah direkomendasikan oleh beberapa organisasi di Amerika dan di Eropa. Gitu. 3 tahun sekali. Gitu. Kalau misalnya mau lebih jarang gimana? Nah ini harus dilakukan di perkotaan, nggak cuma pakai pap smear tapi pakai co-testing namanya. Jadi combine testing, nggak cuma pap smear tapi ditambah dengan HPV DNA test. Jadi apakah di hasil pap smear itu mengandung virus HPV khususnya 16 dan 18. Kalau misalnya kedua-dua tersebut negatif, screeningnya bisa setiap 5 tahun. Tapi kalau pap smear saja 3 tahun. 3 tahun. Kalau beresiko setiap 1 sampai 2 tahun. Gitu. Sesering itu. Semua penjelasan dari Dokter Aji sudah komplit, sudah banyak yang bertanya, sudah dijawab semua, nggak ada PR ya dok? Untuk Ya, tes pasti kesehatan. PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak. PR kita jawab pertanyaan, mengartikan masyarakat, sebenarnya PR-nya masih banyak. Yeah. Kita harusnya sama-sama bekerja sama sebagai tenaga kesehatan untuk mengedukasi, mempromosikan kesehatan tentang screening kanker cervix. Iya. Karena ya itu tadi, karena mau vaksin pun mahal, jadi lebih baik kita screening yang Screening murah lebih awal gitu. gitu ya. Vaksin mahal, ya udah screening murah, saya cervix. Gitu. Jadi lebih Sebelum- baik screening ya, lebih sering. Iya. Sebelum acara ini berakhir, saya mau boleh promosi dulu dok. Boleh? Poli Dokter Aji Senin sampai Jumat mulai jam 10.30. Oh iya. Ya. 10.30 ya? Ya. Sampai jam 2 siang. Ada poli eksekutif Selasa dan Kamis. Selasa Kamis Iya, malam. jam 18 sampai 19. Nah, nanti sore banget berarti ada ya, Dok? Ya, Ini kan nanti hari sore banget, Selasa. hari Selasa ya. Bisa tanya-tanya. Juga bisa tanya-tanya lewat mungkin lewat Instagramnya Iya. Mas Kelet, atau bisa tanya-tanya kalau mau konsultasi atau mengenai edukasi kesehatan bisa juga langsung ke Instagram saya. Gitu. Mungkin cari di Instagram RSUD Kelet tuh ada Instagram saya juga Iya. bisa tanya. Boleh Atau nanti di- bisa ke Instagramnya Mbak Habibah. Gitu, untuk Boleh, tanya-tanya boleh. nanti bisa disampaikan ke saya. Iya, gitu ya. betul, Atau betul, bisa betul. sama tenaga kesehatan di sekitar Bapak Ibu. Gimana sih screening dini kanker serviks, atau kapan ada kita screening massal kanker serviks? Nah itu nanti bisa dijadwalkan gitu ya, atau bisa diusulkan ke puskesmas supaya kita jadi bangsa yang lebih sehat gitu. Untuk informasi selanjutnya bisa like, comment, subscribe di channel YouTube RSUD Kelet Trihata, atau bisa follow Instagram RSUD Kelet. Ya, Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol protokol kesehatan, kita protokol harus kesehatan. meningkatkan protokol kesehatan kita ya, karena sekarang kasus Omikron udah mulai meningkat di Jakarta, mulai ke desa-desa lagi ya. Jadi kita harus pakai masker, taat protokol kesehatan, cuci tangan. Terima kasih dokter atas partisipasinya di acara Obsesi pagi kali Ya. ini. Insya Allah kita akan datang lagi di obsesi selanjutnya dengan tema yang berbeda lagi tentunya, Ya. dengan dokter spesialis lagi yang ada di RSUD Nah, Kelet betul, Trihata. yang pasti yang lebih menarik ya. Jadi saksikan, tunggu waktunya, tetap update Ya. di Instagramnya supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke? Terima kasih, salam sehat sahabat Ya. Trihata semua. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat beraktivitas.